Kemudian ternyata salah seorang sahabat baginda Nabi SAW yang mulia, yakni Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu warda, ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, itu sedang berada di atas pohon gitu, sedang berada di tempat yang tinggi. Maka ketika Abdullah bin Mas'ud berada di tempat yang tinggi, ternyata sahabat yang lain melihat daripada betis beliau yang tersingkap karena kencangnya hembusan angin pada saat itu. Ketika terlihat betis beliau, ternyata betis beliau sangatlah kecil, dan beliau juga termasuk sahabat Nabi yang mohon maaf tidak terlalu tinggi badannya. Maka sahabat yang hadir pada saat itu nggak sadar, secara spontan ketawa melihat kecilnya betisnya Abdullah bin Mas'ud. Ketika ketawa ini, Nabi SAW langsung nanya, apa yang membuat kalian tertawa? Maka sahabat mengatakan, kami tidak sengaja melihat betis daripada Ibnu Mas'ud, lalu ternyata kelihatan sangat kecil betisnya. Jadi kami bukannya mengejek, bukannya merendahkan, bukannya menghina karena kecilnya betisnya, cuma kami ketawa doang gitu. Kami ketawa doang. Lalu Nabi SAW mengatakan, seandainya ditimbang kecilnya betisnya Ibnu Mas'ud dengan besarnya gunung Uhud, masih besar nilainya kecilnya betisnya Ibnu Mas'ud dibandingkan gunung Uhud, saking besarnya takwanya Ibnu Mas'ud di antara kalian. Subhanallah. Ini mengindikasikan bahwa Nabi SAW sangat-sangat mencela, sangat-sangat melarang orang-orang lain agar tidak merendahkan orang lain. Nabi sangat melarang kita untuk merendahkan orang lain, bahkan dia adalah kecil di mata kita. Mungkin dia hanya sepele di mata kita, tapi Nabi SAW itu sangat-sangat mencela ataupun melarang sahabat untuk menghina sahabat yang lainnya. Kemudian jikalau pertanyaannya, apabila pernah terjadi disengaja ataupun tidak disengaja, terlebih lagi kami yang berdiri di mimbar Islam itu indah, tidak mungkin tidak ada jamaah Islam itu indah yang pernah tersinggung dengan kata-kata kami. Mungkin di antara jamaah ada yang merasa tersinggung, ada yang merasa tersakiti. Alhamdulillah ala kulli hal, berarti ceramah kami sampai. Namun ternyata jikalau sampai menyebabkan sakit hati, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kami tidak mungkin mendatangi rumah satu persatu untuk memohon maaf. Maka melalui mimbar Islam itu indah, kami pun memohon maaf, karena yang paling banyak salahnya adalah yang paling banyak bicaranya, yang paling banyak salahnya adalah yang paling banyak keluar kata-kata darinya. Tidak mungkin kita bisa mengendalikan, memfilter apa yang keluar daripada mulut kita, sehingga mungkin bisa saja pernah menyakiti perasaan jamaah yang ada di rumah. Itu yang pertama, memohon maaf. Yang kedua, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ternyata Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, namun kita juga punya kesalahan. Maka doa yang utama adalah ketika menyadari diri, introspeksi diri dengan mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam berbuat salah, iblis juga berbuat salah. Iblis tidak diterima kembali, udah dibenot ke surga, tidak akan pernah bisa masuk ke surga. Kenapa? Karena tidak introspeksi diri. Nabi Adam masih bisa kembali ke surga. Kenapa? Karena beliau langsung introspeksi diri dengan mengatakan, "Zalamna anfusana." Kami ini zalim terhadap diri kami sendiri, ya Allah. Maka setelah memohon maaf, maka kita setelah itu mengakui diri kita kepada Allah bahwa kita menzalimi diri kita sendiri. Bukan hanya kita menzalimi orang lain, tapi kita menzalimi diri kita sendiri dengan mengatakan, "Zalamna anfusana wa illam taghfir lana." Kalau engkau tidak ampuni aku, ya Allah, wa tarhamna, tidak sayangi aku lagi, ya Allah, pasti aku akan menjadi manusia yang merugi di dunia dan akhirat. Maka memohon maaf dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Terima kasih banyak amalannya Ustaz. Nah, Ustaz, ada pertanyaan saya. Seandainya dituntut sama pekerjaan,